Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara, di mana saja teman-teman berada, bahkan teman-teman di seluruh dunia. Saat ini Kopdar Nasional di Waduk Gajah Mungkur, para pioner dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri ya. Tadi saya sudah dikonfirmasi Budian, ada beberapa yang sudah hadir, bahkan ada yang live streaming nanti. Teman-teman, tidak kalah menariknya sahabat Nusantara yang tentunya datang dari jauh-jauh. Nanti kita akan wawancara dengan teman-teman ini. Tapi saya akan perlihatkan dulu suasana Kopdar. Coba kita lihat bersama. Jadi pioner, perhatikan baik-baik. P-Network menuju Open Mainnet. Hal yang pertama, seluruh pioner harus KYC. Dan itu kerinduan Korting. Kita berdoa P-Network jalan pemulihan ekonomi keluarga. Amin. Kita semua di tempat ini, seluruh pioner yang ada di Waduk Gajah Mungkur ini, dan seluruh pioner yang ada di seluruh Indonesia ini, dan ada di bangsa-bangsa yang saat ini sedang menonton live streaming ini, kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberkati kita berlimpah-limpah. Oke, itu yang pertama. P-Network menuju Open Mainnet. Bapak Ibu, dalam Open Mainnet ini jelas dikatakan kita boleh peer to peer, kita boleh barter. Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada pergerakan perkembangan P-Network ya, karena di sini ada berbagai macam informasi yang cukup menarik sekali berkaitan dengan kenapa masih belum terjadi fase Open Mainnet. Nah, di sini admin langsung membuka daripada salah satu Twitter yang memberitakan informasi tentang Open Mainnet ya, yaitu alasan-alasan tentang daripada penundaan Open Mainnet. Dan kemudian di sini juga ada salah satu alasan yang cukup kuat sekali ya kalau kita lihat pada akhir-akhir ini, yaitu tentang salah satu berita ya rekan-rekan, yaitu di sini disebutkan salah satu pendiri daripada P-Network yaitu adalah Vincent mengklaim kepemilikan saham kemitraan Pi yang menyebabkan perselisihan yang belum terselesaikan, yang mungkin bisa menyebabkan penundaan. Pembaharuan terbaru tentang kasus ini masih belum diketahui, tetapi ini adalah situasi yang diikuti oleh komunitas Pi. Artinya di sini untuk komunitas P-Network ya, atau untuk daripada Korting, sebelumnya itu adalah 3 orang, yaitu adalah Dr. Nicholas, Cheng Diopan, dan juga Vincent. Kemudian di sini Vincent juga sudah mengundurkan diri dari P-Network. Kemudian pada akhir-akhir ini muncul sebuah isu-isu atau muncul sebuah berita ya tentang daripada Vincent yang mengklaim kepemilikan saham kemitraan P-Network. Nah, jadi di sini ada semacam internal distrust antara pihak Korting ya, yaitu Vincent dan juga Dr. Nicholas ataupun Cheng Diopan. Mungkin rekan-rekan juga paham atau sudah banyak yang mengetahui tentang perseteruan tersebut ya, atau tentang daripada gugatan Vincent ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada semacam dokumen Vincent Philip kemudian versus daripada P-Community Company. Nah, kemudian di sini juga ada semacam informasi demi informasi yang menyebutkan tentang perkara tersebut ya. Kemudian di sini apakah daripada gugatan dari Vincent ini juga bisa mempengaruhi tentang P-Network menuju ke Open Mainnet? Tentu saja di sini sangat menarik sekali untuk kita bahas, dan mungkin rekan-rekan semuanya itu jauh lebih memiliki informasi yang lebih lengkap ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat banyak sekali rekan kita yang berkomentar mengenai hal ini, yaitu salah satunya adalah kasus itu telah ditutup, kemudian mereka memposting pembaharuan seperti minggu lalu ya, saya kira. Ini adalah komentar dari Jeremy. Kemudian di sini juga banyak sekali yang berkomentar. Nah, kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, tentang daripada pergerakan perkembangan P-Network dari berbagai mancanegara. Di sini untuk daripada node yang terbaru, Korea Selatan saat ini menjadi negara pertama yang menjalankan lebih dari 30.000 node ya di dalam P-Network. Nah, jadi di sini untuk perkembangan daripada node aktif ya, Korea Selatan masih menduduki peringkat yang pertama dan semakin kuat, yaitu dengan 29.500, hampir 30.000 node aktif. Kemudian diikuti oleh Jepang ya, yaitu ada 25.000, kemudian Vietnam 23.000, dan Cina ada di urutan keempat ya, 22.000. Amerika sendiri sebagai tuan rumah
mencatatkan node aktifnya itu sebanyak 13.000 ya. Ini cukup banyak sekali. Dan juga Singapura yang bisa dikatakan negara kecil. Nah, di sini negara kecil tapi di sini ya untuk daripada SDM-nya cukup lumayan tinggi ya rekan-rekan. Dan di sini juga ada sekitar 12.000 node aktif. Artinya untuk yang Singapura ini juga bisa dianggap untuk pionir-pionirnya itu sudah pionir kelas atas ya. Kemudian di sini juga ada Taiwan, Mongol, Jerman dan juga Malaysia. Dan untuk Indonesia sendiri di sini masih belum terdaftar. Mungkin Indonesia masuk yang bagian nomor 19 atau 20 ya, yang bagian angka 0 di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat ya daripada populasi Indonesia 200 juta manusia, kemudian yang mining pi network yang mungkin bisa diperkirakan sekitar 3 atau sampai 5 juta orang ya. Dan untuk sistem nodenya itu masih belum ada, sekitar ratusan ya rekan-rekan. Jadi saya rasa ya untuk daripada perkembangan pi network yang ada di Indonesia mungkin ya kurang lebih masih terbatas dalam event-event yang diadakan ya kurang lebih ya seperti itu. Kemudian saya akan beralih ke informasi berikutnya ya. Ini ada berbagai macam informasi yang cukup menarik sekali dari ketua KPIG kita ya, yaitu Pak Abner Tindi. Pak Abner Tindi adalah salah satu yang bisa dikatakan ya salah satu pionir jempolan atau pionir pentolan Indonesia ya, dan bisa dikatakan ini beliau juga salah satu ketua KPIG. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi resmi daripada beliau ya, Pak Abner Tindi. Nah, di sini 19 jam yang lalu itu ada informasi yang cukup mantap berkaitan dengan kopdar ya. Jadi di sini kalau kita lihat perkembangan dan pergerakan pi network yang ada di Indonesia itu ya bisa dikatakan seperti event-event kopdar dan juga barter ya, dan juga mensupport harga GCV. Kemudian di sini ada informasi yang cukup mengejutkan tentang daripada kopdar nasional pi network di wilayah Gajah Mungkur di Wonogiri, tepatnya ya di wilayah Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, ini cukup lumayan mantap sekali bagi rekan-rekan yang tinggal di sekitaran Wonogiri, Solo, itu mungkin juga bisa merapat ya. Salam bahagia. Nah, di sini juga ada video singkatnya, kita bisa melihat seperti berikut ini ya. Ini adalah sesi video singkat dalam acara yang digelar di Waduk Wonogiri, yaitu tentang daripada pertemuan Kortim atau pertemuan daripada pionir ya yang ada di wilayah Jawa Tengah Indonesia. Ini cukup lumayan mantap. Jadi sekali lagi di sini untuk Jawa Tengah juga sudah mulai bergerak, tepatnya di Wonogiri ya. Kemudian yang ada di Ponorogo beberapa waktu yang lalu itu juga sudah mulai bergerak. Kemudian yang ada di Kalimantan dan juga di kota-kota yang lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dokumentasi daripada Pak Abner Tindi ya. Nah, di sini ada Garuda Pasifik bersama dengan pejuang ekonomi keluarga Pak Dhari, pionir dari Klaten. Nah, jadi di sini juga ada pionir dari Klaten, Jawa Tengah ya, yang sempat melakukan sesi foto bersama Pak Abner Tindi. Kemudian di sini juga ada banyak sekali ya rekan-rekan yang membagikan semacam foto ataupun video bersama ketua KPIG Pak Abner Tindi. Di sini juga ada semacam sesi video daripada beliau Pak Abner Tindi ya. Nah, di sini sekali lagi cukup lumayan mantap sekali ya informasi dari Pak Abner Tindi, dan rupanya untuk Pak Abner Tindi di sini sudah berada di wilayah Wonogiri ya, Waduk Gajah Mungkur. Salam bahagia persiapan kopdar nasional di Waduk Gajah Mungkur, Jawa Tengah. Nah, di sini ada persiapan beberapa waktu yang lalu ya. Ini informasi masih hangat sekali ya rekan-rekan. Nah, di sini kita juga bisa melihat tentang daripada pawai-pawai ya atau semacam kopdar yang diselenggarakan oleh para pionir-pionir semuanya. Sekali lagi di sini membuktikan bahwa untuk pionir itu masih terus melakukan mining, jeder ya, dan masih terus mengharapkan agar pi network itu segera listing, segera open mainnet ya. Nah, ini cukup mantap sekali. Kemudian yang paling penting bagi rekan-rekan yang masih menantikan proyek pi network ya, jangan lupa selalu klik tombol petirnya ya. Nah, salam petir dan tetap semangat, selalu jeder dan jeder. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekali dulu konten dari saya berkaitan dengan perkembangan pi network pada hari ini. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi yang positif ya, dan bagi rekan-rekan yang tinggal di wilayah Jawa Tengah, Solo ataupun di sekitarnya itu mungkin juga bisa bergabung dalam event yang diselenggarakan di Waduk Gajah Mungkur ya. Nah, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Semoga pi network bisa sukses seperti yang diharapkan oleh pionir-pionir semuanya. Sekian, terima kasih.